webinar malam ini diselenggarakan oleh Foreximpro dan juga PT Java Global Futures. Saya dengan Della Angelic dari Java Global Futures dan juga ada Pak Michael Yudi, analis dari Foreximpro yang akan membawakan topik webinar pada malam ini dengan topik Fibonacci Time Zone ya. Jadi beliau akan mengajarkan kita mengenai teknik trading Fibonacci Time Zone. Dan setelah topik ini dibawakan selama 30 menit ke depan, maka setiap sobat trader seperti biasa akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Nanti sobat traders bisa meninggalkan pada kolom komentar untuk setiap pertanyaannya, atau bisa juga langsung unmute dan bisa langsung menanyakan kepada Pak Michael Yudi yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Itu saja, kita akan masuk dalam topik pemaparan materi webinar pada malam hari ini. Saya persilahkan Pak Michael Yudi, mungkin bisa langsung menyampaikan materinya, Pak. Wah, cepat sekali Bu Della. Langsung Iya Pak, langsung aja. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu ya. Dari Bapak dan Ibu ya. Terima kasih udah join dalam acara webinar Foreximpro ya, bersama dengan Java Global Future. Kesempatan kali ini kita mau bahas tentang Fibonacci Time Zone ya. Mungkin Fibonacci Time Zone ini ya, lebih jarang digunakan oleh para trader atau untuk analisa ya. Lebih banyak digunakan memang Fibonacci retracement. Juga mungkin setelah itu Fibonacci expansion yang sudah kita bahas di webinar sebelumnya. Ya, jadi kita kan mau bahas tentang Fibonacci Time Zone ya. Ya, setidaknya kita ada pengetahuan tentang Fibonacci Time Zone ya. Jadi kalau memang bisa diaplikasikan bagi Bapak Ibu yang sudah trading ya bisa coba dipakai ya. Tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa juga, karena kan nggak semua itu harus kita gunakan. Kalau kita gunakan semua yang sudah kita pelajari yang lalu-lalu itu kan banyak ya kan. Kalau digunakan semua nanti jadi bingung juga. Tapi setidaknya kita ada pengetahuan tentang apa itu Fibonacci Time Zone ya. Jadi kalau Fibonacci yang lainnya untuk retracement, untuk expansion itu kan jelas level price-nya ada ya. Jadi prediksi level price-nya ada, harganya ada. Tapi kalau Fibonacci Time Zone itu enggak level price, tapi time ya. Time lebih nanti dipakai untuk kapan dia reverse ya, reversal, balik ya. Kalau tadinya naik dia balik dia turun, kalau dia turun jadi balik naik gitu. Lebih ke situ ya. Memang bisa dikombin dengan tools atau indikator lainnya ya. Jadi lebih baik di-combine ya. Jadi ini untuk lihat kapan dia reversalnya. Sama perhitungannya Fibonacci ini memang tetap menggunakan ya deret angka Fibonacci ya. Dari 0 ya, kemudian dia hitung 1, kemudian di angka sebelumnya dijumlahkan 1, 2, kemudian 3, 5 gitu ya, kemudian terus dan seterusnya 8 dan seterusnya ya. Jadi angka sebelumnya dijumlahin dengan angka sesudahnya, hasilnya dan terus demikian. Level energi itu digunakan di dalam Fibonacci Time Zone ya. Kita mulai aja. Jadi kalau nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab mengenai Fibonacci Time Zone ya. Kita coba buka MetaTrader. Ya, ini misalkan chart GBP USD ya. Great Britain Pound Sterling terhadap US Dollar. Chart polos ya, chart polos. Kita bisa lihat di sini chart polos ini, kemudian kalau yang lalu kan sudah pelajari tentang Fibonacci retracement ya. Ketika ya misalkan naik, maka kita dari bawah ke atas ya, melihat retrace-nya. Juga expansion untuk kita lihat targetnya kemana. Kalau Fibonacci time zone kita lihat kapan dia reverse ya. Kita ambil dari insert ya, insert. Jadi kita harus tentukan dulu memang level-level swing low, swing high-nya, tetap swing low, swing high-nya. Mungkin ya bisa dibantu
dengan zigzag ya. Kita bisa pakai dulu, kita indicator trend, indicator custom paling bawah, kita pakai dulu zigzag nih, bantu aja dulu sementara untuk level-level swing high, swing low ya, yang jelas gitu ya. Walaupun sebenarnya ini ada high-nya di sini juga ya, ada low-nya di sini, ada low-nya juga di sini. Ini low juga, nih high juga. Kita coba di sini, misalkan kita lihat di time frame. Nah ini terlalu kelihatan nggak kalau merah begini? Kita ganti, dia ada di indicator list. Kita ganti warnanya dulu, warna putih ya, warna putih supaya lebih kelihatan. Oke, cukup jelas. Oke, kita menggunakan Fibonacci time zone. Itu di insert ya, di atas ini kelihatan ya, insert indicator ya, nggak masuk indicator. Jadi kalau Fibonacci itu termasuk sebenarnya kalau itu object tools ya. Jadi kalau indikator kan ada indikator trend, oscillator, volume, William, custom dan lain ini masuk ke objek ya. Sehingga kalau kita klik kanan tadi itu masuknya object list. Ini kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak? Object list ini nggak kelihatan ya? Kalau saya tampil ini nggak kelihatan ya object list ya. Maaf. Ini ke mana ya? Oh kelihatan. Sebentar. Ini nggak kelihatan. Oke, tunggu ya sebentar. Nah, kelihatan apa yang saya tangkap ini. Tunggu sebentar. Video capture. Tunggu ya sebentar ya, display capture. Saya kasih yang ini aja. Ini bisa lihat yang di grid saya, jadi nggak di present ya. Oke, supaya kelihatan dulu sebentar ya. Sebentar, itu screen. Oke, nah ini kan kalau saya klik kanan sini nggak muncul juga ya tampilannya. Tampilan ini kelihatan nggak ya? Apa namanya? Tabel ini nggak kelihatan ya? Enggak ya? Oh nggak kelihatan ya? Oh, oke. Berarti saya present aja. Maaf. Saya present aja berarti. Saya present MetaTrader. Saya present MetaTrader supaya kelihatan. Iya. Karena ternyata nggak kelihatan. Saya present MetaTrader. Tunggu ya, maaf ya. Present MetaTrader. Ini dia. Nih. Ya, ini MetaTrader. Kalau saya klik kanan sini, kelihatan ya. Ini ada tampilan ini. Kolomnya kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, lumayan. Saya limit. Oke. Kalau tadi nggak kelihatan. Ini ada di present ya. Maaf, kalau ini lebih kelihatan. Klik kanan ya. Kalau dia klik kanan, maka kalau zigzag termasuk indicator list. Kalau Fibonacci itu termasuk object list ya. Object list ya. Jadi object list. Kalau zigzag itu indicator list. Ini masuk indicator list zigzag. Oke, kita insert object ya. Masuk Fibonacci, masuk time zone. Time zone. Oke, klik time zone. Oke, contoh itu dari swing low ke swing high. Kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan kan deret Fibonacci ya. 1, 2, 3, 5, 8 ya kan. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8 gitulah. Oke. Kita coba ganti di 1. Contohnya misalnya kita tarik lagi seperti ini. Kita insert objek Fibonacci time zone ya, dari swing low ke swing high. Oke, seperti ini. Oke, kita ganti lagi, jangan di yang 1 ya.
sama juga kita tariknya dari insert ya, objek Fibonacci time zone ya, dari kita tarik. Oke, jadi kita mau lihat sebenarnya reversalnya. Reversalnya itu kita lihat seperti ini ya. Kita lihat seperti ini. Kalau kita mau lihat level topnya ya, maka kita tarik dari top sebelumnya. Ya, sebelumnya top ke level top berikutnya. Seperti ini. Oke. Kalau kita mau lihat bottomnya, maka kita tarik insertnya itu Fibonacci time zone-nya dari swing low ke swing low seperti ini. Oke, itu ya. Jadi kita tarik low ke low atau high ke high, ya, top ke top atau bottom ke bottom, ya. Tarik seperti itu. Oke, jadi kita mau lihat reversalnya, ya, reversalnya. Kita lihat di sini, maka kelihatan di sini ya. Jadi patokannya tadi kan low, low, ya, bottom, bottom, ya. Ini kelihatan, ya. Maka kita untuk proyeksikan yang ke 2 dan 3-nya di mana? Ini kan 2-nya nih, di 3-nya, gitu kan? Nah, kelihatan di sini dia di 2-nya, dia mulai reversal. Kelihatan ya, jelas ya. Yang ada di present ya. Yang ada di present, ya ini kelihatan ya, yang ada di present. Ini kelihatan reversal kan? Dia lagi up, kemudian di level-level time zone-nya ini di 2 ini dia reverse ya, kelihatan ya. Oke, kita contohkan lagi di misalkan Euro USD, ini kan GBP USD ya. Kita contohkan lagi. Oke, misalkan kita contohkan lagi di Euro USD. Misalkan kita lihat sini ya. Tarik yang di satu dulu misalkan. Nah, ini misalkan kita tarik dari insert objek Fibonacci time zone ya, dari high ke high ya, top ke top ya sini ya. Oke, sini. Maka kita untuk proyeksikan reversalnya ya di deret angka berikutnya ya, di 2 ini ya, di 2 ini. Ini kelihatan ya, trader. Tapi kalau kita lihat panjang ini kan yang terakhir, jadi 3-4-nya kita nggak bisa lihat. Kita coba panjangin dulu ke belakang. Oke, kita panjangin ke belakang, kita ini dulu nonaktifkan. Oke, contoh kita panjangin dulu ya ke belakang. Nah, ini contoh, kita panjangin. Kita insert objek Fibonacci time zone. Ya ini ya, kita panjangin dari top ke topnya. Oke, jadi supaya panjang. Jadi panjang, jadi banyak nih. Oke, jadi banyak kan? Jadi 1, 2, 3 ada, 5 ada juga, 8 ada, 13 ya kan? Kalau kita geser, ada juga 21 ya. 21 ini dari mana? Ya, tadi kan 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21 ya kan? 21 tambah 13. Oke, kelihatan sini. Oke, kita yang depan dulu, yang di sini, yang dekat sini. Ini lihat level-levelnya, reverse-nya. Kita perhatikan. Bisa perhatikan dari yang mulai yang kedua, ya, yang kedua. Ini kita lihat, ini perhatikan, ketika dia menyentuh garis yang kedua. Kita lihat di sini, dia menyentuh garis yang ketiga. Kemudian yang ini yang kelima. Ya, kemudian kita lihat sini yang 8 bergeser, sini yang 13 ya, sini yang 21 ya, dan seterusnya seperti itulah ya, seterusnya. Oke, jadi itu level-level reversal. Memang ini kita nggak bisa pakai tools ini hanya sendirian, dia butuh teman ya, dia nggak bisa sendirian ya, dia butuh teman. Jadi kita tapi lihat ini dia reversalnya, kita lihat yang kedua ya, ini kan ketika dia
sudah menyentuh garis ini kedua, dia mulai reverse, kan? Oke. Ini yang ketiga, ya. Dia turun, kemudian dia mulai reverse, oke? Jelas ya? Ini yang 5, dia lagi naik, kemudian dia reverse, ya. Kemudian ini kan dia lagi turun, dia mulai reverse. Nah, seperti itu tuh, ya. Trader, sobat trader yang ada, lihat. Ini kita lihat mungkin kita contohkan lagi mungkin di mana nih, udah GBP USD, Euro USD, mungkin sekarang gold ya, gold. Kita coba di gold, kita coba gold ya, kita pasang dulu. Tadi saya udah SMS. Oke, nah kita panjangin dulu, kita dulu ini gold ya, daily nih kita lihat ya. Misalkan nih dari sini kita insert objek, kemudian Fibonacci time zone ya, dari topnya ke top ya, kita pasang. Oke, kita klik supaya dia nggak bergerak. Oke, kemudian kita lihat ini level ini ya, dia menyentuh sini nih, dia menyentuh sini nih, dua nih. Oke, kemudian kita lihat di sini yang 3, kita lihat di sini yang 5 ya, kemudian lihat sini yang 8 ya. Mungkin kalau di gold nih, kalau yang di daily-nya mungkin kurang pas nih ya, kalau di daily-nya ke gold beda sama tadi Euro USD sama GBP USD. Oke, coba kita lihat satunya. Gold kan range-nya lebih besar ya gerakannya. Oke, kita coba geser lagi. Misalkan kita lihat dari ya, kita tarik insert object Fibonacci time zone ya, misalkan dari sini ya, top ke top sini. Oke, kita klik dulu supaya hilang ini ya. Ini 2, perhatikan level sini 2 sini ya, kemudian di sini yang 3, perhatikan. Oke, ini sih agak pas yang 3 nih. Kemudian yang 5, kemudian mana nih, habis ya, oh habis kan ini ya 1. Oke, kalau gold agak kurang pas nih kalau kita pakai Fibonacci time zone ya, kita berarti lebih ke forex tadi ya. Kita balik ke contoh selain GBP USD, Euro USD, mungkin yang sekarangnya USD yang di depan. Coba kita di USD Swiss francs ya. Oke, kita geser dulu USD Swiss francs, misalkan seperti ini, kita tarik nih, insert object Fibonacci time zone ya. Kita boleh dari bawahnya juga ya, low ke low kita tarik boleh. Oke, kita lihat di sini untuk USD Swiss francs ya. Ini perhatikan yang ini, perhatikan di mulai yang kedua sini, yang ketiga ini kompas tinggalnya nih, kita lihat di sini. Oke, coba kita di H1-nya. Kita tarik lagi insert. Satunya coba kita coba satu. Kita pasang di sini insert objek Fibonacci time zone ya, dari sini HK-nya kita pasang. Oke, klik supaya nggak gerak. Nah, kita lihat di sini, kita perhatikan nih level-levelnya di sini ya. Di sini mulai kelihatan dia naik kemudian dibalik. Lumayan pas nih kalau dia 1. Nih, ini dari sini kan dia naik kemudian dia turun ya. Oke, kita lihat di sini dia tadi sempat turun, kemudian naik kembali, tapi nggak pasti benar-benar low-nya ya. Oke, di sini kita lihat di sini. Nah, ini mungkin pas nih, pas di ujungnya nih.
Jadi sempat naik di A1 tapi ya, jadi kemudian turun. Nah ini time zone seperti ini, jadi nggak ada level price-nya, jadi ini level waktunya time ya, dimana dia mulai reversal, beda sama Fibonacci retracement, beda sama Fibonacci expansion ya. Tapi kalau mau digabung ya boleh ya, karena si Fibonacci time zone ini nggak bisa berdiri sendirian, boleh digabung dengan indikator yang lain ya. Oke, contoh misalkan kita yang update aja nih, terakhir di depan, di belakang ya. Ini paling kanan. Oke, contoh, misalkan kita tarik di insert, check, Fibonacci time zone ya. Kita tarik nih yang high ke high ini. Oke. Nah, ini mana? H1. Oke, H1. Ini kalau kita gabungkan dengan yang lain seperti ini. Oke. Kita bisa gabungkan nih, update-nya kan seperti ini yang di sini terakhir di 5 ini. Kalau yang 8-nya kan belum kena ya, masih jauh. Jadi seperti ini. Ya kalau dia seperti ini kan dia di 5 ini, kalau kita mau gabungkan Fibonacci retracement ya bisa. Kalau dia menyentuh level sini kita perhatikan. Ini level perlu kita perhatikan ya. 5 ini di pas di garis garis deret 5-nya Fibonacci time zone ya. Berarti kan kalau kita gabung dengan Fibonacci retracement ya kan ini kan dalam kondisi turun nih contohnya ya, kita bisa tarik Fibonacci retracement ya. Bagi sobat trader yang belum tahu Fibonacci retracement ada di video sebelumnya, webinar sebelumnya, bisa ditonton kembali, ada di YouTube channel ForexInfo ya. Nah ini kita dari swing high ke swing low ya, kita tarik. Nah ini kalau kita sudah pelajari sebelumnya kan Fibonacci retracement itu level-level dia tahanan kuatnya ya. Kalau dia turun kan dia naik itu jadi resisten ya, tahan kuat itu di sekitar 50 ya, 618 ya, 618 ya. Kita lihat di sini kita bisa gabungkan ya. Kalau kita lihat di sini kita gabungkan, coba kita kecilkan di M30 karena garisnya tidak akan berubah di situ ya. Oke, di sini kan di 5 ini kan kalau kita gabungkan. Oke, maaf, kita geser. Kan dari sini. Dari swing high-nya ke swing low. Nah, kita gabungkan kan kita bisa pasang, kalau masih di sini ya kondisinya kan. Kalau misalkan kondisinya masih di sini, ya, kan angka 5 itu sudah ada, ya kan? Kalau kita tarik dari swing high ke swing low, maka angka Fibonacci retracement 50 itu sudah ada. Ya, angka Fibonacci retracement 61,8 itu sudah ada, ya kan? Misalkan contoh kita di sini, maka kita bisa pending sell, pending order sell limit, ya. Sell limitnya di Fibonacci retracement di 50 atau 618, ya. Kalau pas di angka 5-nya memang di Fibonacci 50, kita bisa sell di sini, ya. Sell di sini, tepat di sini. Sell di sini. Karena kan pas di angka 5-nya. Di deret angka 5 Fibonacci time zone ya. Jadi kita bisa sell di sini sobat trader. Sell di sini ya, kita sudah pelajari sebelumnya. TP-nya bisa di Fibonacci 23,6. Ya, ini cocok banget nih buat sobat trader yang scalping nih. Bisa main di sini ya. Bisa kemudian TP-nya di Fibonacci retracement 23,6 di sini. Mungkin dia floating dulu ke atas, tahan di bawah 618, dan ke bawah di 23,6 TP sini ya, contoh di sinilah. Nah, ini kan sekitar 17 poin ya, 17 pips. Oke. Nah ini kita bisa gabungkan dengan tools yang lain atau indikator yang lain. Jadi Fibonacci time zone tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh teman ya, butuh penolong ya. Jadi butuh penolong. Jadi penolong yang lainnya yaitu contohnya Fibonacci retracement di sini ya. Fibonacci retracement atau indikator lain yang sobat trader pakai boleh saja. Tidak ada masalah pakai apapun. Tapi poinnya untuk time zone tidak bisa berdiri sendiri karena tidak ada level price ya. Tapi hanya time
kapan dia reversal balik ya. Oke. Coba kita contohkan lagi ya, kembali lagi ke GBP USD. Ya, kita coba contohkan lagi. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau ini bagus banget ini. Kalau di GBP USD kan kita dari swing low ke swing low-nya kan, makanya angka 2-nya pas banget nih di level-level sini nih. Di nah, angka 2-nya di sini nih ya, paling floating sedikit ya. Kalau kita gabungkan Fibonacci retracement saja ya, nggak pakai indikator lain, contohnya boleh sih yang lain. Coba kita di D1, ini kan angkanya tidak akan berubah nih. Kita pindah ke A4 dulu deh. A4, oke, A4, oke, A4 ya. Ke D1, kita lihat sini, D1, oke, D1 nih ya. Nah, ini kalau D1 kan kelihatan. Kan tadi kita mau coba di 2 ya, di time zone yang 2 ya, time zone yang 2. Berarti kan kalau time zone 2 di daily ini kita swing high-nya ini, swing low-nya ini kan. Oke, kita tarik ya, Fibonacci retracement. Swing high ke swing low. Tarik. Oke. Nah, kelihatan di situ kan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, mungkin bisa ditonton lagi Fibonacci retracement di webinar sebelumnya. Bisa sell limit di Fibo 50. Ya memang paling lebih kuat lagi di 618 ya, kelihatan banget nih di 618 kita bisa sell di sini kan. Nah, di sini pun kelihatan di 618 kita balik lagi ke H1 ya, kita balik lagi ke H1. Nah, ini kelihatan di sini. Oke, balik lagi ke H1. Oke, balik lagi ke H1. Oke, di sini dia 618 sini ya. 618 ini dia dapatnya di sini ya, sempat dia turun ke 50 ya, kemudian naik ke atas ya, sempat floating ya. Dan memang perlu diperhatikan level-level stop loss-nya ya. Jangan terlalu dekat juga ya. Kita bisa perhatikan sini. Kemudian tapi TP-nya di 23,6 ya. Ini 236 kena ya TP-nya kalau kita sell di 61,8 ya, sempat floating profit, floating loss lagi. Turun lagi floating profit, kena TP di 23,6. Sini ya. Sini jadi kelihatan di sini. Tapi poinnya dia di 2 ini ya, tadinya dia naik ya, dia kemudian lagi reverse balik turun seperti itu. Ya, untuk GBP USD ya, kembali lagi ke Euro USD. Tadi sudah bahas sebelumnya, tetapi combine dengan Fibonacci retracement ya. Contoh ya, contohnya misalkan ini ya, ini di yang 5 ini ya, di 5 ini. 5 ini kita pasang misalkan ya. Pasang dari Fibonacci retracement dari yang swing high ini ke swing low ini ya. Nah, kan di 5 ini ya, di 5 ini kan dia sempat naik ya, kemudian kan belum kena angka 5-nya, time zone-nya belum kena kan di 5 kan ya, kenanya kan di sini nih. Ya kenanya di sini. Ya kenanya di sini ya, ini kan di sekitar ya di sinilah. Ini udah karena memang sudah di sekitar level-level 618 ya, atau di sekitar 7604. Jadi ini kondisinya bisa reverse ya, lebih kuat lagi nih reverse-nya kan. Nah, kita bisa sell kan tetap di 61,8 ya, bahkan ini lebih baik lagi. Karena di time zone 5 ini di atas 618. Tapi pasnya kenanya kan ya di time ini ya. Jadi kita sell di sini, take profitnya adalah di Fibonacci retracement 23,6, turun ke 23,6, kelihatan ya. 23,6 dia sempat naik lagi ya, tapi poinnya kan ada TP dulu nih 23,6. Oke, Pak jelas. Michael, boleh dijeda dengan pertanyaan yang masuk dulu ya Pak Michael, nanti bisa dilanjutin lagi materinya. Dan kalau misalkan Bapak, Ibu, atau Sobat Traders yang hadir pada malam hari ini ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar nanti supaya bisa langsung dijawab juga sama Pak Michael Yudi ya. Pak Michael Yudi mungkin bisa dijawab dulu nih, ada pertanyaan masuk Pak. Cocoknya dipakai buat day trade atau swing trade Pak untuk teknik trading ini? Silakan Pak. Oke, kalau cocoknya ya kita bisa perhatikan tadi kan,
kalau tadi level-level di time frame yang kecil kan, itu kan kelihatan ya pergerakannya pun kecil ya. Jadi kalau time frame yang lebih kecil ya bisa cocok lah untuk yang mau scalping bisa, day trading bisa ya. Kalau time frame yang lebih besar pastinya lebih ya day trading atau bahkan swing yang lebih gede lagi. Jadi dicocokkan aja dengan time frame-nya. Ya yang biasa digunakan kan tentunya scalping pasti kan time frame-nya lebih kecil ya kan. Yang swing trading pasti time frame-nya lebih besar. Di combine aja. Dengan indikator yang sudah ada saat ini dipakai, ya bisa combine dengan Fibonacci time zone tadi. Karena kan Fibonacci time zone tidak bisa sendirian. Butuh teman ya. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi nih Pak, bisa dijawab lagi. Fibonacci time zone ada area golden ratio seperti di retracement ya Pak? Ya kalau di time zone tadi, ya kalau golden ratio-nya sih enggak, karena kan sudah di level tadi ya, 2 ya, kemudian 3, 5, ya itu level-levelnya time zone ya. Itu level-levelnya time zone ya. Tapi kalau kayak Fibonacci retracement ya itu golden ratio-nya kan di 61,8 gitu. Jadi combine aja ya. Jadi level-level time zone tadi di-combine dengan level Fibonacci retracement ya. Dan golden ratio-nya retracement kan di 61,8. Oke, terima kasih Pak Michael. Kalau belum ada pertanyaan langsung, mungkin bisa dilanjutkan sedikit lagi Pak. Oke, kita coba yang lain lagi, contoh yang lain. Kita coba contoh yang lain. Oke, kita coba lagi nih. Misalkan nih kan di yang tadi yang 5 ya belum. 5 udah tadi. Yang 8 ini, 8 ya. 8 ini. Ya, 8 ini misalkan kan ini kan kondisinya kan kalau misalnya kita lihat di sini kan begini kondisinya kan. Nah, kondisinya kan begini nih. Dia lagi turun kan? Gitu. Kita hilangin dulu nih. Nah, kondisinya begini kan. Tapi kan 8 ini kan sudah ada. Sebelum candlestick ini ada, ya. Belum ada candlestick ini, 8 ini sudah ada, gitu kan. Oke. Nah, seperti ini, ya. Kita kan combine. Kita mau coba ketika dia kan ini turun, ya kan. Saat kondisi terakhir kan dia turun, ya. Mungkin dia akan reverse, ya kan. Dari turun jadi naik, gitu kan. Ya, jadi kita bisa combine dengan Fibonacci retracement. Ya, kita ambil Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Kan kondisinya kan dia lagi turun kan yang terakhir. Berarti kan dia mau naik. Kalau dia kena level time zone itu kan dia kan mau reverse balik kan. Oke, kita coba. Maka ditambahkan Fibonacci retracement. Berarti kan kita contoh mau di buy berarti di 50 kan. Fibonacci 50 atau di 618 ya, kita combine kan. Oke, kita geser. Coba geser pas di manakah di time zone-nya 8 itu, garis 8 tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia kenanya di Fibonacci. Kena nggak dia? Di Fibonacci, tunggu kita geser. Geser. Tunggu. 8, 8. 8. Delapan di sini, oke. Nah kita lihat di sini ya, dia Fibonacci 50 ya kan 50 kan di 1.15163 ya kan. Nah ini price-nya coba kita lihat, kita geser dulu ya. Nah, pernah nggak sih? Coba kita gedein. Kita gedein. Nah, nggak kena di sini. Pas di 8-nya nggak kena ya. Tapi dia reverse, dia kan dari sini ya naik ke atas. Ini nggak kena karena ini low-nya kan di sini. Low-nya di 1.1524. Sedangkan Fibo 50 di 1.1516 ya. Oke, contoh lagi kalau kita di yang ini, yang habis 8 kan berapa? 13. Nah, ini 13. Nah, ini kan nggak terlalu, ini boleh juga sih. Ini kan dari turun ya, dia turun ini kan ini D1 ya. Kan dia dari turun, maka dia reverse naik gitu kan. Itu bisa
Nah, combine dengan Fibonacci retracement dari swing low-nya ke swing high. Oke. Nah, ini kan kita lihat di sini dia kena nih 618 ya. 618 kan di sini. Ini 618 nih. Ya, kena dong. Ya, 618 tuh di kan kita walaupun ini sebelum belum ada kan itu level Fibonacci retracement bisa kita tarik duluan. Level Fibonacci time zone kita bisa lihat duluan sebelum ada candlestick-nya muncul atau harganya ada di situ ya. Maka kita bisa buy limit kan di level Fibonacci 618. TP-nya 23,6 kena ya. Kan dari sini kan. Dari sini buy limit. TP di 23,6 kena nih. Sekitar 84 pips. Oke. Itu contoh di Euro USD. Apa kita coba di mana lagi? Mungkin kita coba lagi di USD Kanada, ya. Kita lihat, coba lagi, ya. Kita coba lagi. Oke, kita insert objek Fibonacci time zone, ya. Kita tarik ini dari high ke high. Oke, top. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, ini lihat nih level-levelnya time zone-nya kan ini. Ya, kita perhatikan, ya. Jadi kita perhatikan, oke. Diperhatikan ya. Tapi kan dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini diperhatikan, ya. Ini diperhatikan. Oke, contoh kita perhatikan yang misalkan yang ketiga nih, ya kan kalau yang kedua ini kan agak jauh nih. Tapi kalau mau digabung dengan expansion ya boleh juga, ya kan? Kalau mau digabung expansion bisa nih, ya. Yaitu kita sudah pelajari ya expansion sebelumnya, bisa lihat videonya webinar tentang Fibonacci expansion di YouTube channel Foreximpro ya. Ada di situ Fibonacci retracement dan expansion. Coba kita gabung dengan expansion. Tadi kan udah retracement terus ya. Kita insert objek Fibonacci expansion ya. Kalau expansion kan tariknya begini ya. Kita tarik dari sini swing high, swing low ke high sini. Oke. Nah, kita combine seperti ada. Ya, kita lihat di sini, maka ini level-level dia kena ya di time zone-nya 2 ini ya. Maka kita lihat di sini, time zone 2 ini kenanya di sini ya. Di level-level kayak Fibonacci expansion di 224. 224. Nah, ini kita bisa contoh buy di sini ya. Kita buy di sini, kita buy di sini, buy di sini ya. Nih, kita buy di sini. Kita buy di sini, kita ganti warna dulu deh. Oke, kita buy di sini, ya. Yang hijau ini, kan. Kemudian take profitnya, ya kalau menggunakan level yang sama dengan expansion juga, kan tadi kan kalau retracement kan entry-nya pakai retracement, exit-nya juga pakai retracement. Nah, ini kita exit-nya pakai expansion juga ya. Berarti kan kalau dia reverse ya kan dari turun dia reverse jadi naik, berarti kan level berikutnya di expansion itu di mana? Kan 224 berarti atasnya adalah 1618. Ya, berarti di sinilah TP-nya. Di sini. Sinilah TP-nya. Ya. Ya walaupun memang sudah setting sebelumnya, di sini udah setting. Kan di sini entry-nya, TP-nya di sini kan. Tapi yang kenanya di sini. Ya, di sini. Oke, ini jaraknya berapa? Kita coba dari sini kan, dari 224 ini ya ke 1618 itu berapa pips? Itu 54 pips ya. Ini 54. Time frame-nya H4. Ya, kita bisa gabungkan juga dengan Fibonacci expansion. Oke. Coba kita ke sebelahnya. Sebelahnya misalkan sebelahnya ya contoh yang ini ya. Ini kan nah ini targetnya kan seharusnya dia reverse di sini kan. Nah, di sini reverse kan. Ini berarti kan kita kalau dia tadinya naik berarti kan dia seharusnya turun gitu kan. Nah, kita bisa combine dengan Fibonacci retracement. Berarti kan dari swing high ke swing low. Oke. Di
618. Kita sudah bahas sebelumnya kan 618. Ya lebih baik sih di 618 daripada di 50, lebih aman. Walaupun tidak kena, tidak entry, tidak masalah kan. Hapus, masih ada yang lain. Oke. Di 618 kan di sini ya. Sempat dia kena, kemudian kan dia floating loss ke atas ke Fibo 76,4 retracement. Kemudian kembali turun ke 23,6. Pas ya. 236 langsung balik naik ke atas. Kelihatan ya, jelas ya. 23,6. Sell di 618 ya. TP di 23,6. Oke, dapat ya. Dapat. Ya stop lossnya di mana ya? Stop lossnya ya kita bisa stop lossnya di atasnya swing high sebelumnya ya. Oke. Kemudian, nah ini contoh yang ini kan Fibonacci time zone 8 ya. Ini kan seharusnya dari turun ya. Kemudian ini kan naik kembali seharusnya. Kan? Seharusnya, oke. Ini jadinya gimana nih? Kalau begini kan kalau tadi buy di sini gimana? Kita coba combine dengan Fibonacci retracement ya. Berarti kan swing low sebelumnya di sini ya, sini. Tertarik swing low ke swing high, high yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Ini kan kalau di D1 ya inilah swing low-nya, ini swing high-nya ya kan? Gitu ya. Ini kan hampat. Maka kita kan mau apa? Pasang buy limit berarti kan dari turun dia naik. Buy limit di 618. Ya, di kondisinya gimana nih? Ini kondisinya sih jadinya apa? Buy di sini, kemudian jadinya apa nih? Ya, stop loss lah karena udah di bawahnya low ya. Stop loss kan paling di sini biasanya dipasang. Nah, ini contohnya kalau gini kan dia stop loss. Oke. Kita pasang lagi coba di USD Swiss francs. Oke, USD Swiss francs tadi udah coba ya. USD Swiss francs. Sekarang yang mau time frame yang kecil boleh coba ya. Pakai time zone, time frame yang kecil. Time frame yang kecil. Ya, kita geser time frame yang kecil. Ya, misalkan kita tarik time zone, insert object Fibonacci time zone ya dari low bottom ke bottom ini kan. Oke. Nah, di time frame 15 menit. M15. Maka contohnya kalau di dua ini ya, ini 15 menit kurang cocok ini ya. Ini 15 menit kurang ya. Kalau ini di duanya enggak nih. Cocok ini di tiganya oke nih kalau di tiganya. Kalau di tiganya berarti kalau kita pakai Fibonacci retracement dari swing high ke swing low. Nah, ini kan di kita level 618 kita sell ya. Sell di 618. TP di 23,6. Ini jelas kena ya. Oke. Ini jelas kena. Kemudian di limanya ini terakhir ya. Kan dari turun maka dia mau reverse naik. Berarti kan kita mau apa namanya? Kalau mau naik kan berarti mau buy ya, tapi kan kita nggak bisa lihat karena di sini nggak ada low-nya sebelumnya ya. Kita nggak bisa pasang retracement, tapi berarti bisa expansion ya. Kita insert object, kita pasang expansion. Berarti dari sini high, swing low, tarik ke atas. Oke. Nah, yang 8 ini ya, ini kan Bapak sih tadi ya 8 ya. 1 2 3 5. Yang 5 ini ya, berarti kan di level berapa? Kita pasangnya itu di level yang kena pas lagi di time zone-nya 5 ya kan. Time zone 5. Berarti kan di sini 127,2 nih. Sini ditambahin bukan default ya. 127,5 2 ini ya. Kita bisa sebenarnya buy di sini berarti TP-nya di ini 15 ya. Tapi 15 kayaknya banyak false ini.
15. Ya minimal sih di A1 kalau saya. A1 ya. A1. Oke, A1 sama contoh gini ya. A1 tertarik dari Fibonacci time zone ya. Dari ini top ke top ini ya. Oke, nah ini kan indikasi bahwa dia akan reverse nih di 2 ya. Di 2 nih kondisinya bisa reverse ya, tapi kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini kondisinya wah, ini kalau kita dari swing low ke swing high-nya dia 1 ya. Di 618. Wah, ada 618 udah turun nih, tapi kita lihat lagi update-nya sih ya. Kan stop loss-nya kan di bawahnya swing low kan. Stop loss-nya di sini. Ya. TP-nya ya minimal kan di 23,6. Sini. Kita lihat lagi nanti update-nya. Sobat trader, ini USD Swiss francs. USD Swiss francs ya. Apakah dia reverse nih atau enggak nih di H1 nih. Time zone ya. Apakah dia reverse minimal balik ke 09170 ya, 09170. Nah, kita tunggu nanti ya. Coba nanti sambil diperhatikan apakah dia reverse ke 9170 ya. Oke, nanti sambil perhatikan, nanti diupdate aja. Oke, kita tunggu. Oke, kita ke yang lain dulu. Ini USD Swiss franc ya, jadi bisa dicatat ya. Dia ini ke 09170 atau kena stop loss lah di bawahnya swing low ini. Oke. Kemudian kita kemana lagi? Ke yang cross rate ya, cross rate belum tadi belum cross rate. Cross rate kita belum cross rate, kita coba di cross rate. Kita coba di cross rate. Oke, saya bisa pasang nih. Jadi nggak harus dari sini ke sini juga, bisa juga dari topnya ke top sini ya. Kita insert Fibonacci time zone ya, bisa juga dari sini ke sini ya, di sini. Oke. Kita coba di A1-nya. Satu. Oke, kita satu coba insert objek Fibonacci time zone ya. Kita coba dari sini ke sini. Nah, ini level time zone-nya diperhatikan ya. Di sini perhatikan. Oke, kemudian di sini perhatikan. Sini perhatikan. Yang ketiga, yang kelima, sini perhatikan. Sini. Oke, kita coba. Kita coba yang dua. Yang dua, kita coba kita geser yang dua. Yang dua, ini yang dua. Nah, ini kan kalau dia lagi turun, berarti kan dia mau reverse-nya naik, ya. Ini New Zealand Japanese Yen, ya. Kita combine dengan Fibonacci retracement. Kita dari swing low ke swing high. Oke. Berarti kan kita buy limit di 618. Buy limit di 618, berarti kan di sini. Ya, 618 di sini. Pas di time zone-nya 2 ya, sini ya. Buy limit sini, sempat floating loss sini ya. Tapi kemudian naik kembali ke level 23,6 mana TP. Sini ya. 23,6. Oke, ini oke nih yang di New Zealand Japanese Yen. Oke, New Zealand Japanese Yen oke, yang time zone 2, time zone 3. Kita coba time zone 3. Dia sedang turun. Berarti kan reverse-nya naik ya. Oke, kita coba, kita hilangin dulu. Maka kita dari swing low-nya ini, swing high. Buy di 618. Ya nggak kena sih di sini ya. Di time zone-nya 618 yang nggak dapet nih. Ya. Nggak dapet di sini. Di sini nih. Nggak dapet ya. Oh, dapat berarti lewat. Ya. Lewat. Karena udah ke 23,6 dulu kan.
Oke, kemudian yang kelima. Yang kelima. Yang kelima ini kan dari turun dia reverse naik, ya kan? Turun dia reverse naik, ya. Oke. Kondisinya load swing low-nya di mana yang kita perhatikan. Ini kan kalau ini terlalu mepet, ya. Terlalu mepet ini, jadi kita bisa coba ke 4. Ya. 4. Oke, 4. Tadi mana di sorry. Oke, kita geser. Ini yang dekatnya aja. Oke, dari ini kan dari turun dia reverse naik, ya. Berarti kalau begini kita combine dengan Fibonacci retracement ya dari ya inilah. Sebenarnya ini kan low nih. Ya ini sebenarnya kan high nih. Kalau dilihat swing low ke swing high. Oke, di 618 ya. Sobat trader, 618-nya di 618-nya di sini ya. Ini pas di time zone 5. Kita buy di sini. Ya, buy di sini TP 23,6. Nah, ini kena di sini 23,6. Pas ya. Oke. Sampai sini ada yang lagi mau ditanyakan? Silakan. Ya Pak, berhubung durasi udah hampir mau 8:30, mungkin materinya dilanjutkan lagi nanti pada saat acara untuk member premium ya. Tapi nggak ada pertanyaan sih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ali, ada yang mau ditanyain sebelum kita closing untuk materinya. Pak Ali, Pak Anang, ini Pak Felix, Bapak ini Felixiani Josi ini Bapak ya. Baju Pol, Pak Heri aja, atau ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada ya materi dan sesi tanya jawabnya kita tutup sekarang Pak Michael Yudi, atau Bapak bisa kasih closing statement terakhir Pak, karena pertanyaan mungkin sudah pada cukup jelas ya Bapak-bapak. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Pak Ray Lolong, Pak Ray juga kayaknya baru join pertama kali ya. Iya, jadi nggak ada pertanyaan Bapak Ibu. Memang Fibonacci time zone ini memang jarang digunakan ya, tapi ya sekedar pengetahuan ya supaya kita tahu ya apa itu Fibonacci time zone. Memang lebih banyak digunakan Fibonacci retracement ya, kedua setelah itu ya Fibonacci expansion ya. Tapi ya juga dipakai untuk sebagai tools trading ya, untuk kita lihat prediksi kapan dia reversal ya. Kalau dari turun, reverse naik, ya kalau dari naik dia turun. Seperti itu. Oke, Bu Dela. Makasih Pak Michael, terima kasih untuk materi yang disampaikan malam hari ini. Tadi ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab juga ya. Jadi kita akan akhiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap sobat traders yang sudah join. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Pak Michael Yudi itu dapat membantu dan menambah strategi teknik trading pada malam hari ini untuk sobat traders besok melakukan trading forex ya. Sebelum kita akhiri webinar malam hari ini dengan foto bersama, seperti biasa ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kembali. Yang pertama adalah Foreximpro memiliki layanan premium membership. Dan di dalam layanan Telegram Premium Membership ini, setiap sobat trader bisa mendapatkan layanan support trading yang paling lengkap dari Foreximpro dan juga PT Java Global Futures. Poin-poin yang sobat traders dapatkan dengan bergabung dalam Telegram grup komunitas Foreximpro Premium Signal, sobat traders akan mendapatkan informasi setiap harinya seperti free signal yang dilengkapi dengan TP dan SL untuk setiap mata uang, dan juga akan mendapatkan informasi pergerakan market terupdate atau analisa teknikal dan fundamental dari analis Java Global Futures dan juga Foreximpro, dan juga diberikan full edukasi trading gratis ya. Maksudnya trainingnya setiap hari juga akan diberikan melalui webinar seperti malam hari ini, dan juga ada klinik forex, dan sobat traders di dalam grup Telegram itu juga bisa langsung berdiskusi dengan
analis Java Global Futures dan juga Foreximpro mungkin ingin menanyakan seputar arah pergerakan harga atau kapan waktu yang tepat untuk mengambil posisi untuk entry market. Nah, selain yang sudah kita dapatkan malam hari ini di webinar, kan waktunya durasinya nggak terlalu panjang. Jadi biasanya topik ini akan kita bahas lagi, kita akan perdalam lagi di dalam klinik forex. Tapi klinik forex ini tidak untuk umum, tapi hanya berlaku bagi member premium Foreximpro. Mungkin Pak Michael Yudi bisa kasih sedikit kisi mengenai klinik forex, Pak, perbedaannya webinar dan juga klinik forex. Ya, kalau di YouTube channel gitu, kalau kita lihat kan ada judul apa, ya ini ada tambahannya lagi kalau untuk lebih dalamnya mastering gitu ya. Jadi ya lebih dalamnya, mengupas lebih dalam lagi. Seperti klinik gitu kan, dibedah lebih dalam lagi supaya lebih jelas lagi ya dengan penjelasan yang lebih lengkap. Seperti itu Bu Dela. Oke, terima kasih Pak Michael. Jadi selain ada klinik forex bagi member premium juga yang diadakan setiap hari Senin. Jadi klinik forex ini sebagai pelatihan tambahan selain dari acara webinar pada malam ini. Dan untuk bergabung di dalam layanan premium membership Foreximpro Signal, Sobat Traders dapat membuka account di Java Global Futures. Nah, PT Java Global Futures ini merupakan broker lokal yang resmi, aman, dan terpercaya. Di Java Global Futures, proses deposit dan withdrawalnya juga cepat dan memiliki spread yang rendah. Jadi bagi Sobat Traders yang hadir pada malam hari ini dan ingin bergabung di dalam layanan premium membership Foreximpro, silahkan menghubungi admin Telegram Foreximpro ya. Kalau Sobat Traders member dari Telegram Foreximpro, Sobat Traders bisa menghubungi admin @Foreximpro atau @Foreximpro1 atau Java Global Futures atau di nomor WhatsApp 0813 8072 5502. Dan informasi selanjutnya, webinar yang kita adakan malam hari ini kita akan ada rutin setiap hari Rabu. Jadi Sobat Traders yang sudah join malam hari ini bisa mengikuti lagi webinar selanjutnya pada hari Rabu minggu depan, tanggal 11 November jam 7:30 malam. Dan klinik forex bagi member Foreximpro Premium Signal diadakan kembali pada hari Senin minggu depan tanggal 9 November jam 7:30 malam. Juga diadakan Foreximpro dan PT Java Global Futures juga mengadakan acara ngopi bareng yang akan ditayangkan secara live di YouTube channel dan juga di fanpage Foreximpro dan PT Java Global Futures setiap hari Kamis jam 10 pagi. Jadi Sobat Traders bisa follow media sosial kami, bisa subscribe YouTube channel kami Foreximpro dan juga Java Global Futures. Itu saja informasi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita akan tutup webinar malam ini dengan foto bersama. Saya boleh minta Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa membuka kameranya. Ibu Widi Kejora ya, Ibu Widi. Oh maaf Ibu, ini Ibu Felixia ya, Ibu ya, Ibu Felix, maaf ya Bu. Pak Heri, Ibu Widi boleh buka kameranya. Pak Ali, ini Pak Mejua-Jua ini Pak Hasan ya kalau nggak salah. Pak Relolong boleh buka kameranya Pak, sama Pak Baju Poli kalau nggak salah Pak Rian ya. Suaranya dari tadi nggak kedengeran nih peserta malam hari ini, boleh dibuka Pak suaranya dari tadi, soalnya suaranya saya sama Pak Michael nih yang kedengeran. Boleh buka kamera dan buka suara Pak, nggak apa-apa. Posisi gelap, oh iya udah oke lah. Coba Melanda dulu, Melanda. Oke, kita akan foto bersama malam hari ini. Pak siapa nih? Ali, salam kenal Pak. Selamat bergabung. Pak Mejua-Jua tuh Pak Hasan kalau nggak salah ya. Oke deh, saya kasih aba-aba hitungan 1, 2, 3. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan di webinar selanjutnya hari Rabu. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak Ibu.